Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang prasyarat-prasyarat retoris. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asentiana Julita. Kenalkan, nama saya Hanafi. Perkenalkan, nama saya Christina Victoria Herni. Kenalkan, nama saya Tika Kasturi. Baik, materi yang pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan prasyarat organis, pernapasan dan teknik bernapas. Napas adalah pengatur segala sesuatu, kesehatan jiwa dan badan seorang manusia yang penuh tergantung dari pernapasan yang baik dan benar. Teknik bernapas yang tepat dapat menjadi sarana untuk menghilangkan penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit lain yang dapat disembuhkan oleh teknik bernapas yang baik dan tepat. Oleh karena itu, kalau kita bernapas tepat dan benar, kita sudah berada di jalan hidup yang lebih alami dan lebih berat. Proses pernapasan. Terdapat 4 cara bernapas yang kita kenal, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan sisi dari rongga perut dan dada, serta pernapasan dalam dan penuh. Yang kedua, hal yang harus diketahui, pernapasan yang dalam akan menyebabkan orang merasa lebih sehat, memiliki lebih banyak energi, dan jelas berbicara. Yang ketiga, teknik bernapas pada awal dan selama berpidato. Hembuskan napas sedalam mungkin sebelum Anda berbicara atau berpidato. Sebelum mulai berbicara, Anda perlu menghembuskan napas supaya kata atau kalimat pertama diucapkan kedengaran jelas dan waktu mengucapkannya juga tidak tergesa-gesa. Yang keempat, mengontrol teknik bernapas tiap hari. Setiap hari teknik bernapas harus dikontrol. Orang harus tetap sadar untuk menarik dan menghembuskan napas secara dalam. Yang harus lebih diperhatikan ialah menghembuskan napas, karena itu hal terpenting untuk mengeluarkan udara yang sudah dipakai dari dalam paru-paru. Baik, yang kelima yaitu latihan-latihan. Latihan-latihan bernapas untuk mengurangi ketegangan dan untuk memperoleh volume zat pembakar di dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu membina suara. Suara manusia adalah satu instrumen yang lunak, tetapi sekaligus juga luar biasa. Suara yang dikeluarkan oleh manusia dapat memiliki berbagai macam karakter. Yang pertama yaitu suara yang apatis, yang kedua yaitu suara yang lemah karena terlalu payah, yang ketiga yaitu suara cemas dan takut, yang keempat suara yang tidak dipercaya, yang kelima suara yang inovatif, yang keenam suara yang aktif dan berinisiatif, yang ketujuh yaitu suara yang mengandung perasaan yang jenuh, yang kedelapan suara yang dingin dan rasional, yang sembilan suara yang bernada agitasi, yang ke-10 suara yang penuh perjuangan, yang ke-11 suara yang gaduh. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Asentiana Julita. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Christina Victoria Herni. Di dalam membina suara, yang pertama ada modulasi suara. Modulasi adalah perubahan ritmis dari intonasi bahasa dalam hubungan dengan naik turunnya suara secara sadar. Efektivitas berbicara tidak hanya tergantung dari teknik bernafas, resonansi, dan artikulasi, tetapi juga tergantung dari modulasi suaranya. Orang dapat bicara secara cepat dan lambat, kuat dan halus, tinggi dan rendah, atau dengan kombinasi dan variasi yang sesuai dengan keinginan pembicaranya. Dan di samping modulasi sendiri, juga dapat mengkarakterisasi suara menjadi rumah, gembira, sedih, hangat, sayu, ironis, dan lain-lain. Kegunaan modulasi sendiri yaitu dapat memberi motivasi yang kuat kepada para pendengar
karena dapat menopang pesan yang ingin disampaikan dan dapat memiliki daya yang meyakinkan dalam berpidato. Dan yang kedua, ada resonansi dan suara. Resonansi dibina untuk membuat suara sehat dan kuat dalam bicara. Jadi, ada bagian-bagian manusia yang dapat memberi resonansi suara yang kuat, yaitu seluruh kerangka tubuh manusia, rongga kerongkongan, tengkorak kepala, dan rongga dada. Selanjutnya yaitu gerak-gerik dan bahasa tubuh. Gerak-gerik tubuh dan ekspresi tubuh manusia dapat melengkapi, meneguhkan maksud yang disampaikan, atau dapat juga sebaliknya, dan dapat menghalangi tercapainya suatu maksud. Gerak-gerik dan bahasa tubuh tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Gerak-gerik tubuh saling hubungan antar manusia, misalnya seperti menggeleng-gelengkan kepala kalau merasa bimbang, tersenyum kalau memohon sesuatu, memandang dengan sungguh-sungguh kalau harus meminta maaf, mengatupkan tangan di dada, tanda mengucapkan yang jujur, menggesek-gesekkan jari-jari kedua telapak tangan kalau orang itu tidak sabar lagi, dan masih banyak lagi lainnya. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu prasyarat bahasa. Yang pertama adalah bahasa dan retorika. Bahasa merupakan alat pengukur nilai seseorang dalam hubungan antar manusia. Keberhasilan dan kegagalan seorang dalam hidup sering bergantung dari kepandaian berbicaranya. Apa gunanya pengetahuan luas yang dimiliki di dalam otak kalau tidak bisa digunakan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti? Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam bahasa dan retorika, dan hanya sedikit orang yang mampu mengenal kemampuan dan bentuk berbahasanya, yang tahu apakah bahasanya kedengaran indah dan buruk, yang merasa apakah berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, yang tahu bahwa ia berbicara secara logis atau tidak logis, apakah berbicara sebagai orang terdidik atau berwibawa, mendengarkan dan menilai perbendaharaan katanya, mengontrol dirinya sendiri selama berbicara, yang tahu bagaimana rupanya yang tampak waktu ia sedang berbicara, dan yang memiliki kesadaran penuh sewaktu berbicara. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Tika Kasturi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Asentiana Julita tentang pentingnya bahasa dan aktivitas. Yang A, pentingnya bahasa. Bahasa perlu untuk bidang-bidang ilmu yang membutuhkan keandalan rohani yang tinggi, tergantung bagaimana orang menyusun dan membawakannya. Yang ke B, kesadaran berbicara dan aktivitas. Setiap pembicara harus memiliki kesadaran akan akibat-akibat pembicaraannya, oleh karena itu harus mengontrol bahasanya dan dinamika bicara. Yang A, dinamika bicara adalah suara penopang atau pembantu dalam membina dinamika bicara. Yang ke B, ritmi bicara. Untuk kecakapan sehari-hari bahasa dan populer tidak diperlukan suatu ritma bahasa. Dalam kehidupan bahasa harus juga diberi busana yang indah dan menarik. Selanjutnya tentang perbedaan kata. Yang A, fungsi perbedaan kata. Setiap kata memiliki isi kata-kata adalah tanda bahasa dan pengertian. Pengertian, jadi setiap orang harus menguasai pengertian dan kata-kata. Yang ke B, memperluas bendahara kata. Kata-kata itu adalah bermacam-macam dialektika. Suara dan susunan kalimat yang dipergunakan akan mengejutkan dia. Oleh sebab itu, setiap pembicaraan
perlu memperluas perbendaharaan kata-katanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya itu tadi, Tika Kasturi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu susunan kalimat. Susunan kalimat adalah gaya kalimat dari pidato ditentukan oleh konstruksi kalimat. Itu berarti satu kalimat adalah menginvestasikan isi pikiran yang sederhana atau yang terdiri dari berbagai segi. Pendengar akan sukar mengikuti jalan pidato semacam ini dan lebih lagi mereka akan suka memahaminya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ketentuan dan patokan. Ketentuan dan patokan yang pertama itu susunlah pidato Anda dengan mempergunakan lebih banyak kalimat-kalimat pendek. Yang kedua, kurang atau tindakan anak kalimat. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata. Yang keempat, jangan terlalu sering menggunakan koma. Yang kelima, turunkan suara pada akhir kalimat. Yang terakhir itu, dalam satu kalimat jangan mempergunakan lebih dari 10 sampai 15 pengertian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi berpidato, berdiskusi dan berargumentasi. Berpidato adalah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan secara efektif dan efisien. Akan lebih ditekankan pada kemampuan berbahasa secara lisan. Yang kedua, apa itu berdiskusi? Berdiskusi merupakan mengadakan atau bertukar pikiran pada saat pertemuan yang membahas tentang suatu masalah. Yang terakhir itu berargumentasi. Apa itu berargumentasi? Berargumentasi adalah memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.